Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike LD1000. Sepatu yang kemarin gue beli karena gue lihat di website ya bagus saja. Tapi ternyata tiba-tiba setelah gue ngobrol sama adik gue, dia nginfoin kalau sepatu ini udah sold out. Gokil sih, sepatu yang sebenarnya kelihatan simple banget, nggak yang aneh-aneh gimana, tapi sold out aja gitu guys. Mungkin era zaman sekarang lagi demen sepatu-sepatu yang kayak gini ya, yang looks-nya itu minimalis, nggak aneh-aneh. Kalau kemarin kan model retro running itu jadi dambaan banyak cowok-cowok tuh. Sekarang mungkin model-model yang kayak gini. Trennya emang balik lagi ya. Padahal ini sepatu yang pertama kali dirilis pada tahun 1977. Dan yang cukup menarik, sebenarnya ini bisa dibilang produk gagal dari Nike. Kita bakal bahas deh detail tentang sepatu ini. Jadi pertama kali waktu sepatu ini dirilis, brand-brand kompetitor Nike itu pada main aman semua. Ibaratnya nggak ada yang ngedevelop teknologi, nggak ada yang melakukan pengembangan produk, kecuali Nike dengan perilisan sepatu yang satu ini. Sepatu ini tuh memiliki heel flare yang gue juga baru tahu istilah heel flare itu apa. Secara gue juga bukan pelari. Tadi kayak sempet nge-search di Google gitu, semuanya pakai bahasa Inggris dan istilah-istilah lari itu juga gue sebenarnya nggak terlalu ngerti, tapi ternyata gue akhirnya paham kalau sepatu ini tuh memiliki bagian heel yang dibikin sedikit lebih lebar. Jadi ini seharusnya tuh punya fungsi untuk ngasih fitur stabilitas ekstra di sepatu ini. Dan ternyata waktu pertama kali sepatu ini dirilis, ini fungsinya nggak yang optimal-optimal banget. Kalau kata foundernya Nike, Bill Bowerman, orang tuh harus ngepasin banget untuk ngedapetin fitur ini tuh bisa bekerja dengan optimal buat para pelari pastinya. Tapi kenyataannya ketika pelari itu nggak bisa ngedapetin heel strike yang bener-bener pas di sepatu ini, itu bisa menyebabkan pronation, terus bisa menyebabkan sakit lutut, atau bahkan bisa menyebabkan injury yang katanya lebih parah lagi. Makanya sepatu ini tuh akhirnya ditarik balik tuh sama Nike di tahun 77. Dan anehnya ada kejadian yang bisa dibilang menurut gue sih cukup ajaib ya sebenarnya, karena waktu barangnya ditarik, Nike tuh nggak ngedapetin apa ya, orang-orang tuh nggak pada benci gitu sama Nike. Malahan mereka tuh orang-orang pada nge-support, bilang kalau ya mereka bersyukur ada brand yang berani melakukan inovasi meskipun inovasinya gagal. Akhirnya sepatu ini dirilis lagi di tahun 2024 dan sold out aja gitu. Jadi ya mau ngomong gimana ya, ternyata tuh apa ya, sesuatu hal yang menurut gua buruk dulunya atau mungkin saat ini kelihatan buruk bisa jadi hal yang positif loh buat kedepannya gitu guys. Meskipun sepatunya kelihatan simple kayak gini, tapi sebenarnya ada beberapa detail yang bisa di highlight juga, seperti bagian dalam insole-nya, dimana kalian bisa lihat di sini ada tulisan Athletic West dan ada sedikit brief history yang menunjukkan tentang Athletic West ini merupakan salah satu klub yang dibikin oleh Nike, dimana isinya tuh para pemuda-pemudi yang memang ditujukan untuk ikut latihan lari dan bisa compete juga di kejuaraan pada waktu itu guys. Dan mereka mensupport dengan adanya sepatu-sepatu seperti ini dengan teknologi baru, makanya mungkin ini bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin sepatu ini juga diapresiasi ya, meskipun secara teknologinya nggak berfungsi secara optimal. Sekali lagi, secara konsep sepatunya untuk perilisan kali ini minimalis banget. Material uppernya mostly terdiri dari penggunaan bahan mesh yang terbuka seperti ini di area samping, ada sejenis suede-nya juga di bagian depan, di bagian belakang sepatunya, dan ada beberapa implementasi dari penggunaan material synthetic leather di bagian swoosh logo sama di bagian belakang, serta sedikit inner lining di bagian dalam sepatu ini. Kesannya emang berasa vintage banget karena untuk penggunaan area tangnya sendiri, sepatu ini menggunakan nylon material yang warnanya tuh juga sedikit kayak kekuning-kuningan, terus di bagian midsole-nya juga sama. Dan buat gue sendiri ya emang balik lagi, ini mungkin emang lagi ngetren aja di tahun 2024, dimana orang-orang emang pengen apa ya, fashionnya tuh lagi balik ke beberapa tahun ke belakang gitulah guys. Dan salah satu hal juga yang bisa dibilang ikonik banget di sepatu ini, kalian bisa lihat di bagian bawahnya, dimana sepatu ini menggunakan waffle outsole yang ini juga kalau Nike itu nyebutnya apa ya, kayak insiden gitu. Sole yang dibikin benar-benar dari cetakan waffle yang karena nggak sengaja aja ketumpahan karet gitu. Salah satu fakta yang cukup menarik juga dan memang bisa dimarketingkan dengan baik oleh Nike, sampai
ya produknya bisa menggunakan fitur-fitur seperti ini guys. Yang menurut gue cukup aneh juga waktu megang sepatu ini secara langsung, kelihatan bagian bawahnya tuh kayak nggak yang flat-flat banget gitu. Jadi kadang kayak di sininya tuh ada tekukan-tekukannya, terus kayak ya aneh lah gitulah guys. Dan sebenarnya untuk warna coklatnya di bagian bawah ini, waktu gue lihat di gambar sama gue lihat aslinya, gue lebih seneng waktu lihat di gambar sih, kayak lebih soft gitu dibandingkan sama apa yang gue dapet ini. Ini kayak warna sedikit warna kardus gitulah guys. Dan buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini either kalian bisa beli true to size atau kalian bisa turun setengah size dari regular size kalian biasanya. Buat kalian suka sama fit yang bener-bener snug, kalian bisa turun setengah size kayak gue gini, gue beli size 9. Menurut gue sih fitnya bener-bener kayak ngepres banget, dimana dari sisi implementasi materialnya juga bisa dibilang cukup melar karena pakai mesh. Tapi kalau kalian pengen aman aja, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Buat kalian punya kaki lebar juga bakal aman banget karena sekali lagi materialnya tuh bisa melar gitu, nggak yang bener-bener restriktif. Jadi aman lah buat kalian beli sesuai dengan regular size kalian masing-masing. Secara kenyamanan sendiri buat gue emang udah basic banget lah ya, klasik. Gue nggak tahu maksudnya sepatu ini kalau dipakai lari bener-bener bisa kayak gitu atau enggak, tapi rasanya zaman sekarang nggak bakal ada yang pakai sepatu ini buat lari kalau nggak yang kepepet banget gitu, dikejar maling atau apa, pasti nggak ada lah yang pakai sepatu ini. Sekarang teknologinya udah lebih modern, bahkan udah lebih advance lagi gitu. Kayaknya pakai sepatu ini ya emang buat jalan-jalan aja, dan kalau buat jalan-jalan sih menurut gue sih aman banget dan memang lagi inline sama trend fashion zaman sekarang. By the way, harganya juga 1.500.000-an, jadi pasti itu juga jadi salah satu harga yang bisa dibilang kompetitif lah ya. Kalau kita ngelihat sepatu Adidas Samba harganya 2,2, terus Palermo juga kayaknya 1,7 mungkin. Gue lupa sih sebenarnya, tapi harga 1,5-an menurut gue sih lumayan kompetitif untuk ngedapetin style sepatu yang vintage seperti ini guys. Ya jadi gitu aja sih untuk review dari sepatu Nike LD1000 yang memang bikin gue tercengang juga. Sepatu ini sold out, mau ngomong gimana lagi sih, sepatu dengan looks klasik kayak gini. Ya gitulah guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Cakep sih.